محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah, Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Semoga Allah menganugerahi kesehatan, panjang umur, tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat membimbing kita dalam menjalankan organisasi yang ditinggalkan oleh guru besar kita Al-Mauflah Maulana Syekh. Yang kita muliakan juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LC/MPDI beserta seluruh jajaran hafizahumullahu taala wa ra'ahum, seluruh pimpinan lembaga-lembaga Nahdlatul Wathon, badan otonom Nahdlatul Wathon yang sempat hadir, para tuan guru, asatidz, ustazat, talibin talibat, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, ra'ani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis zikir, majlis haul guru besar kita, ya, fakhrul Islam wal muslimin, muhadditsul haramain, Abuya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan juga guru kita Mudir Madrasah As-Salatiyah, ya, Syekh Majid Mas'ud, ya, rahmatullah. Untuk guru kita Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ini haul beliau yang ke-18. Beliau wafat pada malam Jumat menjelang subuh, ya, waktu sahur, tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah. 15 Ramadan ini dicatat dengan baik dan benar, ya. Beliau tidak wafat malam 17, bukan tanggal 17 seperti yang beredar di grup-grup itu, ya. Jangan disamakan dengan mudir sholatiyah. Jadi tidak mesti semuanya sama, ya. Tidak mesti semuanya sama. Jadi kalau mudir sholatiyah, ya, beliau wafat tanggal 17 Ramadan. Tapi kalau guru kita Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau wafatnya malam Jumat tanggal 15 Ramadan. Meskipun tidak ada umpama tersebut di riwayat hidup beliau, namun ya, kami mengetahui persis, ya, bagaimana beliau wafat pada, ya, malam hari itu. Walaupun tidak, ya, sedetail, ya, tidak serinci, ya, para santri beliau yang tinggal bersama dengan beliau. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, apabila riwayat hidup guru kita Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki disampaikan dengan tuntas, maka akan menghabiskan waktu, ya, cukup panjang niki, hampir 40 halaman, ya. Diorong kita berbuka niki, jadi bahasa Kelayu niki tidak jadi kita berbuka nanti. Jadi kita berbuka. Jadi kami yang tidak akan menyampaikan semuanya, ada beberapa riwayat hidup beliau saja yang kami anggap penting karena ada hubungannya dengan organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau lahir, ya, guru kita Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki pada tahun 1367 Hijriah, ya, dan wafat 1425. Artinya usia beliau, ya, berdasarkan kalender Islam 58 tahun, ya, 58 tahun. Ini kalender Islam, bukan kalender miladiah, ya, bukan kalender miladiah. Di usia beliau di bawah atau kurang dari 60 tahun.
semua kita memaklumi bahwa nasab beliau, keturunan beliau bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui cucu tercinta beliau, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Jadi Sayyidina Hasan ini ya cucu Nabi yang dikenal dalam sejarah, mohon maaf, dengan minkahun wa mitlaqun. Minkahun wa mitlaq ya. Orang yang sering menikah dan sering juga menceraikan istri. Jadi sering menikah dan sering menceraikan istri. Karena beliau menikah hampir lebih dari 200 kali ya. Lebih 200 kali. Jadi kalau kemudian sering menceraikan juga, ya maklum kan, tidak mungkin ya 200 itu ya, 200 itu ya, ini masalah sahih atau tidak seperti kata Abah Zaini, itu sejarah ya, itu sejarah. Itu sebabnya keturunan beliau paling banyak di dunia dari Sayyidina Hasan, bukan dari Sayyidina Husain bin Ali, bukan dari Sayyidina Husain bin Ali ya, tetapi dari Sayyidina Hasan bin Ali ya, keturunan Siti Fatimah paling banyak ya. Kemudian ya ayahanda guru kita yaitu Sayyid Alawi Al-Maliki ya, termasuk guru dari Al-Mawfulah Maulana Syekh juga, Sayyid Alawi ya, Sayyid Alawi ya. Jadi kalau Sayyid Muhammad bin Hasan bin Alawi ya, bin Abbas ya, Al-Maliki ya. Jadi Sayyid nama lengkapnya sesungguhnya ya Muhammad Hasan ya, Muhammad Hasan bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Jadi Sayyid Alawi ayahanda dari beliau guru Maulana Syekh ya, guru Maulana Syekh. Di dulu ketika Maulana Syekh ya mengaji, itu cerita Maulana Syekh dulu ketika kita ngaji di Abrar ya, ketika Maulana Syekh mengaji di Sayyid Alawi Al-Maliki ya, Sayyid Muhammad waktu itu masih kecil. Jadi Sayyid Muhammad kecil seringkali duduk di pangkuan Maulana Syekh ya, seringkali duduk di pangkuan Maulana Syekh ya. Mungkin ikatan batin itulah yang kemudian menjadikan beliau ya berziarah ya langsung kepada Maulana Syekh dulu ya. Karena tiang ingat dulu masih MI ya, masih MI ya, di sana beliau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki datang ziarah ke Al-Mawfulah Maulana Syekh. Kemudian ya, guru kita Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ya, sebagaimana dimaklumi bersama, khususnya di bulan haji ya, di bulan haji beliau membuka pintu rumahnya yang di Rusaifah dengan selebar-lebarnya bagi para penziarah ya, bagi para penziarah jamaah haji dari manapun. Apabila mereka ingin berziarah ya, maka beliau ya memberikan kesempatan ya kepada ya umat Islam, pada umat Islam, termasuk dari kalangan kita juga warga Nahdliyin ya. Yang masih ingat waktu itu ini mohon maaf nukar 5 menit nih kan dikit apa namanya. Jadi waktu itu ya Ummuna Hajjah Siti Rahanun meminta ya kepada tiang niki supaya memberitahukan Sayyid beliau ingin ziarah ya. Waktu itu kemudian kami datangi santri dakhili ya, apakah boleh perempuan ziarah? Mereka mengatakan waktu itu tidak boleh ya, tidak boleh, perempuan dilarang ziarah. Akhirnya yang melapor kembali ke Umi, mohon maaf tidak diizinkan kalau perempuan. Beliau kemudian memberikan beberapa ya hadiah yang akan disampaikan kepada Sayyid. Namun kemudian santri dakhili waktu itu mengatakan kalau mau ziarah memang perempuan ya minta izin langsung ke beliau. Kalau kami tidak ada izin ya, kalau kami tidak diizinkan untuk mengizinkan siapapun kalau perempuan. Yang bawa hadiah dari Umi, lalu setelah selesai sholat isya waktu itu ya menghadap ke beliau
ya menyampaikan salam ta'zim dari Ummuna Hajah Siti Raihanun putri Syekh Zainuddin. Waktu itu kita sampaikan, ya beliau bertanya langsung, ya dia hadir, dia datang berhaji. Oh datang Syekh, di mana tinggal? Di hotel. Kalau begitu besok pagi Rabu datang, besok pagi harus datang. Boleh? Ya iyalah, makanya saya izinkan. Ya boleh ya, ya boleh ya, karena ya putri Maulana Syekh ya. Maulana Syekh. Ya paginya, pagi Rabu ya kita datang sesuai dengan perjanjian, ya kemudian berziarah, diterima di ruangan khusus tempat beliau menerima ya tamu-tamu ya istimewa. Waktu itu ya guru kita Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ya mengatakan, ya saya doakan ya Hajah Siti Raihanun mudah-mudahan menjadi presiden seperti Soekarno, seperti Megawati katanya. Ya, seperti Megawati. Sepertinya dalam statement beliau tersirat makna, ya ada makna implisit, kalau bahasanya Prof itu ada makna yang tersirat bahwa beliau mengizinkan perempuan menjadi pemimpinnya. Itu artinya, walaupun beliau tidak apa namanya ya pernah bertanya sama sekali apa posisi beliau pada waktu itu. Nah, ya karena waktu habis ya, selesai jadi tadi selesai. Izin semenit nih, izin 1 menit, izin 1 menit. Ini terkait dengan apa namanya falak nih, terkait dengan lembaga falak. Jadi insya Allah proses pemantauan bulan baru untuk penetapan 1 Syawal ya akan digelar oleh pemerintah nanti 1 Mei ya, tanggal 1 Mei, tanggal 1 Mei ya. Menurut kriteria yang telah disepakati oleh menteri-menteri agama yang ada di MABIM namanya ya, Malaysia, Singapura, Indonesia dan sebagainya ya, maka kriteria awal bulan baru nanti pada tanggal 1 Mei itu ya ada kemungkinan besar ya bulan baru itu terlihat, bulan baru itu terlihat. Artinya bagi kita yang memulai puasa pada hari Ahad, maka ya puasa kita 29 hari. Puasa kita 29 hari. Ya. Puasa kita 29 hari. Tetapi yang jelas ya kita berharap supaya tetap menunggu ya informasi dari pemerintah ya. Jangan ada yang mendahului ya. Jangan ada yang mendahului. Karena seperti itulah Maulana Syekh guru besar kita mengajarkan dulu ya, ya di saat ya pemerintah ya menginformasikan awal Ramadan dengan ya akhir Ramadan. Awal Ramadan dan akhir Ramadan. Jadi kita tunggu keputusan dari ya pemerintah ya supaya ya kegiatan kita, supaya ibadah puasa kita ya tidak ada ya persoalan. Jangan mengikuti ya mereka yang ya tidak bertanggung jawab satu sisi ya, ya berpuasa terlalu jauh dari masanya atau membatalkan puasanya berhari raya belum masanya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.